Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga para pemirsa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan tentunya bisa selalu menggunakan untuk beribadah secara maksimal kepadanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa hari ini kita sudah berada di 81 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lantas apa hikmah yang bisa kita ambil dari kemerdekaan hari ini? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni SPIMP. Saat ini beliau sudah terhubung melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dan tentunya selalu bisa bersama kita dalam acara Fajar Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini kami juga memberikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya. Silakan bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000, atau bisa pula melalui line telepon kami di nomor 0271 679 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan lebih dahulu nasihat dari Ustadz Profesor Amir Husni berkaitan dengan hakikat dan hikmah kemerdekaan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku kalian, para pemirsa TV dan juga pendengar radio dimanapun berada yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirrahmanirrahim, atas nikmat Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar lagi ya. Setelah tadi kita dimatikan sementara oleh Allah dalam tidur kita. Maka berbahagialah kalau kita bisa senantiasa menyadari bahwa kita selalu mendapatkan nikmat Allah. Kita bisa melakukan segala sesuatu, termasuk bisa bangun tidur hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat dari Allah. Orang yang bisa menyadari bahwa dia mendapatnya Allah, kemudian dia bersyukur, mereka itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia ini, atau oleh Ibnu Abbas katakan mendapatkan salah satu kunci surga dunia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahid bahwa tahun ini ya, bulan Agustus ini Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-81 ya. Alias sudah 81 tahun merdeka, diproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, kita perlu melihat lagi ya, apa sih hakikatnya kemerdekaan, dan juga tentunya bagaimana kita bisa mengambil hikmah di situ. Ya. Dalam Islam, kemerdekaan tidak hanya terbebas atau hanya sebatas terbebas dari penjajahan secara fisik, gitu ya. Dan fisik, tapi adalah bagaimana diri kita, jiwa kita, ya. Sudahkah terbebas dari segala belenggu-belenggu, segala sesuatu selain Allah, gitu ya. Selain Allah. Maka dalam Al-Quran kan juga disebutkan andad. Ya. Apakah kita sudah terbebas dari segala andad, gitu ya.
Orang yang merdeka yang sesungguhnya adalah kalau dia terbebas dari segala belenggu-belenggu, antet, dan dia hanya menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Jadi kemerdekaan sejati dalam Islam adalah terbebasnya manusia dari segala penghambaan kepada selain Allah. Alias kita akan betul-betul merdeka, merdeka. Dikatakan betul-betul merdeka kalau kita bisa menghambakan diri betul hanya kepada Allah. Nah, dalam hal ini perlunya kita dalam hidup senantiasa kita harus memilih. Dalam beragama Islam pun sebetulnya kan kita juga tidak semacam diwajibkan, tapi kita dibebaskan oleh Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi dalam beragama pun sekali lagi Allah tidak memaksakan, kamu harus. Kita oleh Allah diberi akal berpikir, maka disitulah kita diberi oleh Allah kebebasan. La ikraha fiddin. Nah, kalau kita bebas dalam hal ini, bebas memilih, namun setelah kita memilih tentunya harus konsisten. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah Allah jelaskan bahwa telah nyata tidak ada bahwa sungguh jelas qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas antara yang benar dan yang sesat. Jadi kita diberi oleh kebebasan, tentunya dalam memilih adalah yang benar. Allah sudah sampaikan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang mengingkari taghut dan iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka ia telah berpegang teguh pada buhul yang umat kuat. Tidak ada yang tidak akan putus. Alias apa di situ? Orang kalau dia hanya menghambakan kepada Allah, itulah dia telah berpegang teguh yang suatu yang sangat kuat. Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Maka dalam ayat ini menjadi prinsip kebebasan dalam Islam. Jadi tidak ada paksaan memeluk agama Islam, karena keimanan adalah pilihan hati. Maka orang yang dia telah menetapkan kepada Allah, itulah orang yang betul merdeka. Karena apa? Hakikatnya adalah semuanya adalah dari Allah, semuanya milik Allah dan akan kembali pada Allah. Maka dalam gambaran lain bahwa hidup ini itu kan harus kalau sudah menentukan pilihan maka tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada itu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya kemerdekaan ini adalah bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, pada manusia. Dalam surat
Al-Isra ayat 70 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karamna bani Adama ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fassalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, kemuliaan di sini, ya, ini mencakup akal, juga kehendak kita, kemudian kemampuan untuk memilih. Maka manusia itu kan diciptakan dengan sempurna. Ya. Maka dengan akal itulah dia diberi kemampuan untuk memilih. Maka manusia diberi kebebasan untuk berkreasi, ya, berpendapat, dan juga selama dia tidak melampaui batas-batas yang Allah tetapkan. Ya. Dalam kisah ya, Nabi Ibrahim ya, dalam mencari Tuhan, ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 76-79 ya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamaru bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la lam yahtadi rabbi la akunanna minal qaumidzolin. Falamma ra'a syamsa bazighan qala hadza rabbi. Falamma afalat qala qaumin inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ketika malam telah gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Maka ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku pada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Di dalam kisah ini pentingnya menggunakan akal dan pikiran untuk mencari kebenarannya. Maka kalau orang betul-betul menggunakan fitrahnya, menggunakan akal dengan sungguh, ya, tentu dia akan salah dalam memilih keyakinan, salah dalam menghambakan diri kepada Allah. Ya. Nah, sekali lagi, hakikat kemerdekaan adalah kalau kita terbebas dari segala belenggu, ya, kita hanya menghambakan diri kepada Allah, itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka orang ya, kalau dia terbebas dari antat-antat, ya, sekutu-sekutu, ya, itulah hakikatnya dia telah merdeka yang sesungguhnya. Karena dengan ya, diri kita itu adalah dari Allah, ya, dan akan kembali pada Allah. Dan sukanya dekat, dia akan bahagia, senang kalau dia bersama Allah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana dengan
kemerdekaan, hikmah apa yang bisa kita ambil ya. Tadi bahwa bangsa Indonesia sudah 81 tahun gitu ya merdeka untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Masing-masing kita mungkin ya ada yang mungkin berumur 81 tahun berarti setelah dulu ya lahir pada saat kemerdekaan. Ini mungkin juga banyak di antara kita yang lahir setelah tahun 1945 ya. Nah, dengan proklamasi kemerdekaan, dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia ini, apa yang kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil? Paling tidak ada beberapa hikmah. Yang pertama adalah tentunya harus disyukuri ya. Kalau bangsa Indonesia katakanlah tadi terbebas dari penjajahan ya, secara fisik ya. Tentunya itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala untuk bisa memproklamirkan ya, itu kan tidak mudah, harus dengan perjuangan bahkan nyawa, harta dan nyawa gitu ya. Bagaimana para pejuang dulu ya, untuk membebaskan dari penjajahan secara fisik yang dijajah oleh bangsa Belanda, Jepang ya, sekian tahun ya. Untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan itu jelas butuh pengorbanan yang luar biasa. Maka karena itu dan tentunya ya, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dusun, bangsa Indonesia bisa memproklamasikan itu juga tidak lain atas rahmat Allah Ta'ala. Ya. Kalau tidak karena pertolongan Allah, tentunya juga mustahil. Maka dari itu adalah kemerdekaan adalah salah satu nikmat Allah yang disyukuri ya. Dengan kemerdekaan ya, kita bisa beribadah dengan baik, bisa menjalankan agama Islam dengan baik. Ya. Maka itu nikmat Allah ya. Nikmat Allah yang perlu disyukuri. Dengan tetap menjaga, menggunakan ya, kesempatan nikmat Allah ini tentunya adalah bagaimana dalam jalan-jalan ridha Allah. Orang yang bersyukur ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang lainnya. Tapi kalau kita tidak mengakui ya, mengingkari nikmat Allah tersebut, maka inna adzabi lasyadid. Allah mengancam dengan siksa yang keras ya. Karena itu tentunya kita perlu menyadari bahwa kita bisa hidup saat ini, ya. Kita bisa katakanlah beragama dengan nyaman gitu ya, ngaji tidak dilarang, ya. Kita beribadah juga tidak dilarang. Ya. Coba kalau kita hidup di Palestina gitu ya, di sana bagaimana Zionis Israel ya, demikian rupa ya, mau beribadah, sana ada ancaman bom dan seterusnya. Tentunya tidak senyaman, tidak seenak kalau dalam suasana tadi ya, bebas dari ancaman. Ya. Maka dengan kondisi yang ada ini, bagaimana kita bisa beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya, tentunya itulah nikmat. Ya, salah satu hikmah, maka perlu kita syukuri. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan nikmat ini, ya, kemerdekaan ini adalah dengan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua tentunya adalah perlu ya, diisi dengan pasca kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, ya. Perjuangan,
tapi kita harus mengisinya dengan sebaik-baiknya. Tadi sebagaimana bentuk syukur tadi, ya, maka diisi dengan sebaik-baiknya. Maka Islam memerintahkan ya, untuk senantiasa berbuat baik. Ya. Maka salah satu bentuk syukur, ya. Kemudian bagaimana kita mengisi kemerdekaan tentunya adalah bagaimana senantiasa berakhlak mulia. Ya. Orang yang berakhlak mulia tentunya diantara bagaimana dia berbuat baik dan menegakkan keadilan. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tufsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil. Di Indonesia ini dari sejak merdeka itu kan sangat beragam. Ya. Agamanya tidak hanya satu, agama yang diakui di Indonesia ini tidak hanya satu. Ya. Kemudian juga beragam suku dan seterusnya. Maka kita diperbolehkan. Ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. Ya. Jadi bagaimana menjaga persatuan, menjaga ya, kemudian kerukunan. Ya. Walaupun di situ mungkin berbeda agama, gitu ya. Tapi selama tidak memerangi kita, ya, tidak mengusir kita, ya, karena agama, maka kita diperbolehkan untuk berbuat baik dan berlaku adil. Ya. Maka ini salah satu bagaimana mensyukuri nikmat Allah, ya, kemudian mengisinya ya, dengan sebaik-baiknya. Kenapa dulu bangsa Indonesia itu dijajah? Ya karena tidak adanya persatuan. Satu dengan lain saling mementingkan diri sendiri, sehingga mudah diadu domba. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang berikutnya tentunya adalah bagaimana menjaga tadi ya, kita berbuat adil dan juga keharmonisan. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan yang dengan adil. Ya. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita dalam hidup, dalam hal ini bagaimana bisa menegakkan keadilan dimanapun. Ya. Apalagi mungkin yang berposisi sebagai penegak hukum, ya. Adil, ya, itu tidak harus jadi penegak hukum, tapi juga pada diri kita, kemudian kerja dalam keluarga dan seterusnya. Maka di situ Allah ya amanahkan, Allah menyuruh kepada kita. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu ya, menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu untuk berbuat adil. Ya. Maka ini hikmah yang ketiga tentunya tadi bagaimana kita bisa menetapkan atau senantiasa berakhlak mulia. Ya. Maka dengan kemerdekaan maka dibuktikan dengan bagaimana kita betul-betul akidah kita lurus. Ya. Kemudian dibuktikan dengan juga ibadahnya lurus dan sahih gitu ya.
kemudian akhlaknya yang mulia. Maka sahabat sekalian, sekali lagi hakikat kemerdekaan adalah kalau kita terbebas dari segala penghambaan pada selain Allah, maka dari itu orang-orang yang betul merdeka kalau dia akidahnya lurus dan kuat. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan juga bagaimana betul-betul mengisi kemerdekaan ini, memanfaatkan kemerdekaan ini untuk betul melaksanakan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya yang luar biasa ini. Semoga para pemirsa bisa mengambil hikmah yang besar dari kemerdekaan 81 tahun Indonesia ini. Dan Ustadz, kita harus rehat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan para pemirsa yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Atau nanti bisa bertanya secara langsung melalui line telepon kami di 0271 679 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di pagi hari ini untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilakan melalui pesan WhatsApp dan SMS ya, di nomor 0811 255 3000, atau bisa melalui line telepon kami di nomor 0271 679 3000. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni SPI MP. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita, dan kesempatan pertama kita coba berikan untuk penelpon di pagi hari ini. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi di Palembang. Baik, Pak Hadi, pertanyaannya silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wastan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hadi. Ya maaf, ini di luar tema. Saya mau menanyakan tentang infak. Saya setiap berinfak selalu menggunakan nama hamba Allah. Tapi mereka ternyata banyak yang nggak suka. Mereka bilang infak segitu aja kok pakai sembunyi-sembunyi kayak mau curi. Nah, oleh sebab itu Pak Ustadz, lain waktu kalau saya infak lagi mau menggunakan nama jelas. Menggunakan nama jelas itu apakah ini tidak termasuk ria Pak Ustadz? Tujuannya ialah supaya mereka tahu. Mohon solusinya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan penggunaan nama dalam berinfak, Ustaz, silahkan. Pak Hadi, jadi dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan, menginfakkan hartanya, ya, sirron wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Jadi dalam hal infak, dalam hal sedekah, ya, kita menginfakkan harta itu boleh dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Tentunya dalam hal ini ya, kita harus diperhatikan, ya, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan tadi harus betul-betul dijaga hati kita, ya. Jaga niat kita, ya. Karena Allah, karena apa? Karena innallaha
Allah tidak akan terima amal seseorang kecuali dengan ikhlas. Jadi innallaha yuqbalu innal amali maka nalahu kholisan waktu ya bias. Sungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang kecuali amal tersebut betul-betul kholis. Ikhlas, yang namanya ikhlas itu adalah dimulai dari niat yang murni karena Allah. Yang dituju pun adalah ridhonya Allah. Maka tadi ke dalam infak, ini dari saya gitu ya. Dari saya tadi itu tujuannya apa? Ya. Kalau bukan karena biar saya dikatakan orang hebat, biar dikenal dan seterusnya. Ya. Tapi kalau infak situ adalah ya ini untuk supaya pendataannya jelas gitu ya, pendataannya jelas. Itu ya nggak masalah. Atau biar juga yang lain ya, juga ikut menyemangati gitu ya. Tapi sekali lagi dalam hal ini yang tahu persis adalah hati kita. Ya. Apakah kita dalam infak tadi baik sembunyi maupun terang-terangan tadi betul-betul karena Allah atau tidak, itu yang tahu persis adalah diri kita dan Allah. Maka tadi kalau biasanya hanya ditulis hamba Allah ya. Untuk apa? Ya menjaga gitu ya, supaya diri kita mungkin ya, supaya tidak ada sifat-sifat ananiah atau mungkin tadi mengurangi keikhlasan kita gitu ya. Maka sekali lagi dalam hal ini kita boleh infak dalam keadaan ya, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya. Di situ disebutkan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi ya. Maka infak ini ya, adalah kalau kita senantiasa ya infak di situ ya, harganya kita jual beli pada Allah. Maka intinya adalah hati kita ya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di situ. Mari selama kita bisa menjaga ya ikhlas tadi ya, mau terang-terangan pun juga diperbolehkan ya. Tapi kalau dengan terang-terangan tadi mungkin akan mengganggu keikhlasan kita ya, tersembunyi juga baik gitu ya. Maka ada salah satu kisah gitu ya. Kisah di suatu tempat itu ada orang yang setiap pagi itu dia sedekah ya. Dengan cara apa? Sedekahnya setiap pagi itu dia menaruh makanan di depan pintu seorang yang miskin kata gitu ya. Jadi orang miskin itu tiap pagi selalu mendapatkan makanan di depan pintunya gitu ya. Nah, dia nggak tahu ini dari siapa gitu ya. Dari siapa, padahal sudah berjalan berpuluh-puluh tahun katakanlah gitu ya. Nah, dia baru tahu gitu ya. Loh, setelah si A meninggal dunia, kok tidak ada lagi yang menaruh makanan di sini gitu ya. Oh, berarti selama ini yang memberi sedekah itu adalah si A gitu ya. Jadi ini adalah salah satu ya sedekah ya dengan sembunyi-sembunyi ya. Tentunya adalah tadi dalam rangka menjaga diri kita ya. Maka kembali pada prinsip tadi dalam ayat tadi gitu, kita boleh ya, sedekah infak dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ya. Namun yang perlu dijaga tadi adalah hati kita, niat kita, karena kalau di situ ada niat-niat selain Allah ya. Innallaha yuqbalu ya. Allah tidak akan menerima ya. Kalau di situ ada harapan-harapan lain selain Allah. Demikian Pak Hadi. Maka dikembalikan kepada Pak Hadi sendiri, apakah dengan masing-masing tadi itu betul-betul karena Allah ataukah karena manusia. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Dan masih di line telepon ya, kita berikan kesempatan penelpon kedua. Halo, Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Baik, pertanyaannya Ibu, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, yang Indonesia telah merdeka 81 tahun. Pada kenyataannya masih banyak penjajah moral pada bangsa kita. Begitu pula dari bangsa kita sendiri yang menindas pada rakyat kecil. Yang saya tanyakan, bagaimana pengertian merdeka yang hakiki? Mohon pencerahannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian merdeka yang hakiki, Ustaz. Mohon dijelaskan, silahkan. Sudah saya sampaikan apa itu hakikatnya kemerdekaan. Hakikat merdeka itu seperti apa? Jadi kalau hakikatnya merdeka itu ya, terutama diri kita, ya, diri kita apakah betul-betul terbebas dari penghambaan selain Allah, ya, penghambaan kepada Allah, selain Allah. Maka kita kan dalam hidup ini, ya, kalau kita betul-betul menghambakan kepada Allah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Karena sesungguhnya sholatku, ibadah sembilanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Maka ini mungkin tadi Bu Mutrika menilai orang lain, menilai kondisi di negara kita. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana diri kita. Ya. Betulkah diri kita itu merdeka? Ya. Kalau secara bangsa ya tadi relatif, kalau secara bangsa itu kan ya di 45 itu memproklamasikan. Ya. Tapi apakah kita masing-masing betul-betul merdeka? Maka hakikat kemerdekaan adalah kalau kita bisa terbebas ya, dari penghambaan selain Allah. Ya. Maka kalau kita betul-betul bisa menghambakan diri kepada Allah, hanya semata-mata karena Allah, itulah orang yang merdeka. Ya. Merdeka. Maka dari dalam kita mengisi hidup, ya, apakah ya kita dalam katakanlah sehari, ya, dalam sehari dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, itu kita betul-betul bisa menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tidak menghambakan diri kepada selain Allah, ya. Maka kalau itu bisa kita lakukan, maka hakikatnya adalah kita merdeka. Tapi kalau walaupun katakanlah tadi sudah 80 tahun, tapi diri kita kok masih sering kogek-kogek, penuh khawatir, ya, kemudian sering sedih, gitu ya, hakikatnya nggak merdeka. Orang yang merdeka, ya, tadi terbebas dari segala penghambaan selain Allah, ya, tentunya salah satunya adalah kalau kita bisa menjadi orang yang bertakwa, ya, bertakwa. Orang bertakwa itu tidak sedih dan tidak khawatir. Maka bagaimana agar tidak sedih dan khawatir? Tentunya adalah mengikuti petunjuk Allah, ya, mengikuti petunjuk Allah. Maka sekali lagi hakikat kemerdekaan sesungguhnya kalau kita bisa terbebas dari segala penghambaan selain Allah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu. Baik, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan di pesan WhatsApp, ya. Ada pertanyaan dari Bapak Tri di Purwodadi. Ustaz, bagaimana cara memahami Quran dan Sunnah yang benar, Ustaz? Wah, ini pertanyaan yang cukup berat, ya, dan memang harus cukup panjang, gitu ya. Ya, secara garis besar bahwa untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, maka juga harus memahami apa itu Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, ya. Yang pertama tentunya adalah kita harus mulai dari niat yang benar. Jadi kita dalam mempelajari, ya, Al-Quran dan Sunnah tentunya adalah untuk mencari kebenaran, ya, bukan untuk mencari pembenaran. Ya. Maka kita kan
tuntun oleh Rasulullah ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan berilah kemudahan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang batil itu batil dan berilah kemampuan untuk menjauhinya. Karena itu kita harus niat yang benar ya. Kemudian yang kedua tentunya harus dibedakan ya, antara Al-Quran dan tafsir manusia. Jadi Al-Quran adalah wahyu Allah, sedang tafsir itu adalah pemahaman manusia. Ya, pemahaman manusia. Maka ketika menemukan suatu penafsiran, itu perlu ditanya apa ayatnya, apa konteks ayatnya. Kemudian bagaimana ayat lain menjelaskan. Apakah ada hadis sahih yang menjelaskannya. Kemudian bagaimana para sahabat dalam memahaminya. Itu yang kedua. Jadi perlu membedakan antara Al-Quran dan tafsir manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran harus dipahami bersama dengan sunnah. Jadi mungkin dalam Al-Quran ada juga yang belum secara detail, ya. Nah, kemudian dijelaskan secara detail oleh Rasulullah. Nah, sebagaimana contohnya adalah tentang sholat. Ya. Dalam Al-Quran itu memerintahkan sholat, ya. Tetapi bagaimana rincian tentang jumlah rakaat, gerakan dan seterusnya adalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah. Maka Al-Quran juga harus dipahami dengan bersama as-sunnah. Ya. Kemudian juga pastikan bahwa hadisnya benar ya. Jadi kalau kita melajari hadis sunnah tentunya betul-betul hadis yang sahih gitu ya. Apakah hadis tersebut betul sahih atau tidak ya. Kalau persoalan hukum dan akidah maka hadis sahih tidak bisa ditawar lagi ya. Kemudian juga kalau kita bisa mempelajari bahasa Arab, ini juga lebih baik ya. Karena akhirnya kan Al-Quran dan hadis itu kan dalam bentuk bahasa Arab ya. Jika kalau kita bisa mempelajari, menguasai bahasa Arab dengan baik, ya itu tentunya itu akan mendukung bagaimana kita memahami dari Al-Quran dan Sunnah ya. Maka tentunya ya, kita dalam tadi ya, pastikan bahwa kita mempelajari Al-Quran, ya, kemudian sunnah yang sahih tadi, nah kemudian kita perhatikan bagaimana praktek-praktek dari zaman Rasulullah. Ya. Maka itu kalau kita mungkin belum tahu, ya, katakanlah keterbatasan bahasa Arab kita, tentunya kita harus belajar pada orang-orang yang ahli di situ. Ya. Nah itu mungkin salah satu di antara bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah secara benar. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya, dan sepertinya pertanyaan dari Pak Tri di Purwodadi tadi menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk berbagai ilmu nasihat yang diberikan oleh Ustadz kepada kami. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan jumpa lagi di pekan yang akan datang, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.